Yang situsnya OJK itu yang mau di-download ininya ya, kayaknya ya. Eh, Eh, neraca laporan keuangan, laporan laba rugi gitu ya. Ya, misalnya kita ambil satu akun gitu ROA, tapi kan dia itu Pak per bank misalnya kita harus pilih gitu, misalnya ambil bank BCA, terus diklik dulu di centang BCA dulu, terus centang Ya, lagi laba rugi gitu, baru akhirnya dia muncul ROA-nya gitu. Itu ya. bisa nggak Pak? Bisa Pak. Jadi pada prinsipnya sebenarnya scraping itu asal kita bisa lihat di browser, itu berarti bisa. Scraping itu kan hanya dia subtema dari web automation. Jadi kita mengotomasi proses di web. Nah, otomasi itu bisa berupa ngisi formulir, ngisi input, misalnya kayak login, atau bisa juga ngambil data. Nah, web scraping itu hanya ngambil datanya. Jadi kalau kasusnya OJK ini kan cara kita menavigasi sampai ke datanya adalah kita milih misalnya jangka waktu bulanan, bulanan atau tribulanan. Kita klik nanti periode pelaporan Januari tahun berapa gitu, bulan apa tahun berapa. Nanti kita klik, terus pilih banknya misalnya, lalu centang-centang neraca segala macam, baru diklik tampilkan. Nah, itu eh, jatuhnya lebih ke kayak web automation. Jadi kita mengotomasi proses kita manual, kan ada polanya. Saya pilih bulan dulu, lalu pilih tahun, lalu pilih banknya. Itu bisa Pak, nanti kita otomasi. Tapi mungkin 2 minggu ke depan kita masih di tema ini, tapi eh, selain web scraping kita juga ada web automation. Jadi sebelum masuk ke datanya, ambil datanya, kita ngisi-ngisi formulir dulu kayak login. Jadi kita perlu login dulu sebelum masuk ke datanya. Biasanya ada eh, aplikasi web yang gitu. Kalau konteks audit, kita mau masuk ambil data punya auditi misalnya di ERP-nya. Kalau ERP-nya pakai web, nah kita bisa otomasi caranya dengan gitu. Jadi pada prinsipnya semua yang kita bisa lakukan manual di browser, kita bisa lihat di browser, itu bisa diambil datanya, itu bisa diotomasi prosesnya. Jadi nanti tinggal di download aja misalnya, atau kalau di scraping diambil datanya doang bisa, atau di save sebagai, kalau download mungkin save PDF atau Excel itu bisa juga. Cuma yang OJK memang saya baru lihat lagi semalam ya, jadi oh ya ini kayaknya belum bisa kalau sekarang karena agak kompleks. Nah, karena itu di dua pertemuan ini nanti lebih ke dasar dulu. Ada, mau nggak mau ada beberapa konsep dasar yang harus eh, saya merasa perlu untuk mengajarkan itu, menceritakan itu, karena kalau kita eh, lewati itu nanti kesulitan kalau ada variasi kasus, kalau ada variasi skenario-nya. Nggak banyak kok konsep dasarnya, hanya mungkin soal HTML atau API segala macam. Nggak banyak kok. Kita praktis saja kok. Jadi yang mana yang kita butuhkan untuk sampai ke datanya aja. Nggak 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 akan banyak teori. Eh, begitu ya. Sementara Pak Satri, kita lanjut dulu ya. Karena sudah 10.13, Siap, siap. 9.13. Eh, Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih kehadirannya. Untuk Sekolah Sabtu Auditor kali ini kita akan bahas tentang web scraping atau ambil data dari web. Jadi sebenarnya bukan hanya kita bisa ngambil data, tapi juga
kita bisa mengotomasi prosesnya. Misalnya sebelum ngambil data kita perlu login dulu atau kita perlu centang-centang pilih-pilih dulu, itu bisa juga. Tapi mungkin kita akan bahas di 2 minggu berikutnya. Saya mulai kenal web scraping itu di tahun 2015-2016. Eh, Sampai sekarang ada sedikit perubahan di teknologi web ya. Jadi bagaimana cara eh, server menampilkan data ke kita, tapi secara umum teknologi teknologi dasarnya itu nggak berubah. Pokoknya kalau kita bisa lihat di browser, kita bisa berarti sebenarnya kita bisa tangkap data itu di browser. Cuma nanti di era sekarang yang berubah adalah keamanannya. Mungkin bukan keamanan kali ya, lebih ke bagaimana server memproteksi datanya. Jadi kalau dulu itu scraping itu relatif gampang. Eh, Paling hanya login aja hambatannya. Kalau sekarang agak banyak karena yang scraping itu makin banyak orang yang bisa scraping, jadi di otomasi prosesnya. Dan sejujurnya web scraping ini kita juga harus hati-hati karena kita membebani server sebenarnya. Jadi tetap kita merequest meminta data ke server. Nah, permintaan itu kan akan dilayani oleh server ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, bahkan ada sebenarnya ada sopan santunnya. Misalnya kasih delay waktu antara satu request ke request. Eh, Kalau kita tidak hati-hati akan membebani servernya sehingga misalnya harusnya dia melayani user beneran permintaan data dari user, malah dia melayani dari bot dari scraper. Nah, eh, di sisi server akhirnya mereka bertransformasi, me- mereka lebih memproteksi datanya. Jadi bukan hanya login, kadang kadang butuh juga eh, captcha kalau zaman dulu ya, captcha. Captcha itu niatan awalnya adalah untuk mengurangi sebenarnya traffic. Tapi di makin ke sini sebenarnya captcha pun juga eh, kita punya solusi untuk itu kok, untuk captcha. Atau yang sekarang banyak orang pakai adalah terutama website kayak e-commerce atau website yang trafficnya besar ya, adalah Cloudflare. Cloudflare ini dia membatasi traffic kalau kita terlalu cepat. Ada beberapa hmm, footprint, ada beberapa jejak yang dia pakai, misalnya IP, terus dia pakai juga browsernya. Nah, detail-detail itu yang dia gunakan untuk, oh ini scraper nih, oh ini boot nih, dibatasi lah, misalnya gitu. Eh, tapi kalau kita yang jarang-jarang sebenarnya atau trafficnya dikit, itu eh, nggak perlu khawatir dengan itu. Atau kalaupun butuh sekali data yang rutin, kita bisa delegasikan tugas scraping ini ke server. Misalnya kita sewa VPS atau RDP. Jadi, tapi itu mungkin nanti di akhir aja ya. Jadi ada beberapa metode scraping juga, jadi tidak hanya soal codingnya, tapi juga kapan kita panggil eh, scrapernya atau kapan kita jalankan scrapernya, itu juga pengaruh ke suksesan datanya. Jadi ada, karena itu saya merasa perlu perpanjang tema ini di beberapa Sabtu karena memang ada beberapa aspek yang eh, bukan hanya soal codingnya, bukan hanya soal Pythonnya, tapi ada beberapa aspek yang dia signifikan mempengaruhi sukses tidak suksesnya ke data kita. Iya, saya scraping 2016. Ya, oke. Kita akan sedikit ke komput ke Python dulu sih. Python dulu baru computational thinking. Eh, Hanya mengingatkan aja soal computational thinking karena scraping adalah skenario yang paling pas untuk computational thinking. Jadi urut-urutannya eh, persis.
Lalu kita akan diskusikan apa itu HTML. Ini semua sedikit ya. Lalu scrapingnya sendiri ada di web statis sama web dinamis. Ah, ini ya, nanti kita ke website. Kenapa web statis dan kenapa web dinamis? Gampangnya web statis itu kayak Wikipedia. Eh, kita buka alamat tertentu, ya dia akan menampilkan itu aja datanya, itu aja informasinya. Kalau web dinamis itu seperti media sosial. Jadi alamatnya sama, misalnya instagram.com, tapi kalau kita scroll, 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 swipe, swipe, swipe terus, eh, dia akan muncul data, data baru, data baru, data baru. Jadi alamat webnya nggak berubah, tapi datanya berubah. Nah, jadi itu yang saya sebut sebagai web dinamis. Target websitenya kita coba tiga dulu. Jadi Wikipedia, tadi web, web statis, lalu web ISG, IDX, ID. Ini web dinamis, alamatnya nggak berubah, tapi datanya berubah. Kita klik atau kita pilih yang tertentu, misalnya bulan tertentu, dia datanya akan berubah. Nah, ini studi kasus untuk web dinamis. Lalu scrapme.live ini untuk dinamis. Jadi eh, datanya yang dua teratas ini, yang Wikipedia dan IDX ini, datanya sudah berbentuk tabel. Nah, kalau yang scrapme.live ini datanya seperti e-commerce. Jadi ada nama produk, ada harga gitu ya. Nah, nanti kita konversi itu ke tabel, ke kolom-kolom. Ya, ada beberapa skenario memang. Mengingatkan lagi, Python itu bahasa pemrograman yang mudah. Eh, di pengalaman SSA sebelumnya kita lihat kodenya itu nggak banyak. Lalu juga banyak library untuk olah data dan banyak banget library untuk web scraping. Dan di Python ini library-nya update. Jadi seperti saya tadi cerita soal eh, CAPTCHA, misalnya Google reCAPTCHA 2, Google versi 3, itu sudah ada library-nya. Jadi tidak melulu library hanya soal scrapingnya, tapi juga library untuk memecahkan tantangan pada saat scraping atau menghindari Cloudflare. Itu bisa juga. Ada juga library yang menghindari Cloudflare. Dan library itu dia update sesuai dengan Cloudflare sendiri kan dia menambahkan lagi tantangan, dia menambahkan nah, tambah lagi tantangannya ya. Nah, library yang di Python ini relatif update. Jadi eh, hampir kita punya solusi untuk mayoritas masalah pada saat scraping sudah ada di Python. Lalu ya manfaat lainnya untuk olah data. Nah, computational thinking itu kan lima pola ya, dekomposisi, uh, pattern, pola, abstraksi, memilih data yang penting, algoritma, kita bikin urutan kerjanya, lalu evaluasi. Kalau ada kesalahan data, misalnya kita ulang lagi prosesnya. Nah, scraping ini cocok sekali karena kita misalnya mau ngambil data dari Wikipedia. Wikipedia. Kita harus Wikipedia itu ya. Nah, kita harus mendekomposisi langkah kerja kita. Misalnya, di halaman Wikipedia ini ada tabel. Berarti kita harus tahu halamannya. Kita kita tulis halamannya misalnya. Kita simpan halamannya. Oh, tabelnya ada berapa tabel misalnya? Oh, ternyata ada dua sebenarnya. Ada cuma ini banyak banget nggak keren. Ada dua tabel. Kita mau ambil keduanya kah atau yang pertama itu abstraksi seperti itu. Lalu mau
dikonversi jadi Excel nih, atau CSV. Jadi itu. Eh, Lalu polanya apa? Polanya kita ambil yang tabel aja. Tabel itu, semua yang tampil di browser itu sebenarnya dalam format eh, HTML, HTML. HTML itu adalah bahasa markup. Bahasa markup itu dia ada tag pembuka dan penutupnya. Misalnya kalau kita klik view page source ini, nah nih dia yang di dalam eh, kurung apa ini? Lebih besar lebih kecil itu apa? Di kurungnya begitu lebih besar dan lebih kecil. Nah, ini namanya tag. Nah, di antara tag itu kita selipkan teks. Teks misalnya div class bla bla bla, lalu header bla bla bla. Nah, tag itu dibuka dan ditutup. Misalnya HTML di atas ini, tag ini, maka di bawah sekali pasti ada penutup HTML. Cirinya penutup adalah eh, tagnya didahului dengan eh, atau. Jadi setelah lebih kecil dari atau HTML, nama tagnya baru tutup kurung. Nah, polanya sebenarnya adalah kalau kita bilang pola tabel itu tag HTML-nya adalah dia table. Jadi tag HTML itu table. Nih table ID, oh kelihatan nggak ini? Table. Nah, itu polanya. Jadi ada dua table kalau nggak salah di sini. Atau lebih mungkin. Oh, ada dua. Table ini dan table ini. Ada dua. Eh, ada dua tabel. Polanya seperti itu. Cuma kita nggak lihat karena browser menampilkan sudah berbentuk format seperti ini, sudah berbentuk rapi seperti ini. HTML itu teks biasa aja. Kita bisa buka pakai Notepad atau aplikasi teks editor lainnya. Eh, Dia teks biasa aja, cuma markupnya tadi yang tag-tag tadi HTML buka kurung, HTML tutup kurung, itu yang bikin dia bisa format seperti ini. Ada yang tebal, ada yang warna biru, ada yang warna biru link, ada yang lebih kecil kayak edit ini misalnya. Ada apa namanya? Ada tombol kayak hide gini, ada drop down five language seperti ini. Nah, itu sebenarnya teks biasa aja. Jadi kalau kita save halamannya, save as halaman ini, nanti dia save page as akan jadi file HTML sendiri. Kita bisa download HTML atau HTM. Nah, itu sudah teks biasa aja, teks biasa yang isinya seperti ini, tag-tag ini. Nah, jadi kalau dia datanya nggak berbentuk tabel di browser nggak kelihatan tabel, kayak Scrap Mini. Scrap Mini kan nggak berbentuk tabel ya, bentuknya ada nama produk, harganya gitu. Lalu tombol untuk masukkan ke keranjang. Kalau nggak berbentuk tabel, caranya adalah kita bisa download dulu HTML-nya, lalu kita kenali pola tag HTML-nya, baru kita ambil teks di antara pola itu. Jadi seperti ini misalnya. Eh, LI, tagnya kan LI ya, LI, lalu dibuka teks. This page was lost edit on 24th August. Ini kan teks-teks yang mau kita ambil. Ini tutup kurung LI. Tutup tag LI. Nah, kita bisa kalau 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 nggak berbentuk tabel ya, kita bisa juga ngambil data yang seperti itu. Jadi yang penting kita save dulu. Nah, kita download dulu, tanda baik downloadnya. Kita nggak harus benar download ya, bisa aja cuma kita buka lalu kita ambil datanya. Atau kalau nanti datanya banyak banget, biasanya kalau saya cenderung untuk tetap
simpan halamannya karena banyak sekali kendala pada saat scraping. Misalnya tiba-tiba koneksi internet mati atau lampu mati. Nah, daripada kita ngulangin prosesnya dari awal, mending kalau datanya itu berbentuk seperti ini, kita download dulu datanya. Misalnya datanya banyaknya, 1.000 misalnya. Kita download yang kita bisa download, entah itu datanya atau file HTML-nya, halamannya, lalu kita simpan di komputer. Nanti setelah selesai semuanya di download, baru kita proses untuk ngambil data dari masing-masing file ini. Itu lebih, kalau pengalaman saya itu lebih aman. Kalau datanya sudah di atas 100 itu sebaiknya gitu. Karena selalu ada masalah pada saat scraping. Entah tadi di internal kita, misalnya internet mati, atau juga di servernya ada masalah. Misalnya terlalu banyak request, terlalu banyak permintaan ke server mereka sehingga servernya drop. Itu saya pernah juga ngalamin seperti itu. Jadi daripada kita memproses ulang download dari awal datanya, mending eh, kalau saya ini sih eh, berjaga-jaga aja, kita skeptis aja. Jadi eh, download simpan. Nah, itu juga salah satu hal non teknis yang non teknis programmingnya ya, yang menentukan sukses tidaknya proses scraping kita. Nah, kembali ke ini tadi, ini kan tag tag HTML. Polanya adalah kalau ini tabel. Kalau tabel itu kodenya gampang. Yang agak susah nanti yang bentuknya belum belum tabel karena kita harus baca filenya lalu kita kenali polanya. Misalnya nama barang ini Bulbasaurus ini dia ada di tag namanya oh nih H2 class H2 H2 tag H2. Jadi kalau kita cari H2 bul- ya kayaknya polanya adalah kalau nama produknya atau nama ini Pokemonnya adalah yang ada di dalam eh, tag tag H2. Nah, itu akan kita diskusikan nanti di sesi ketiga. Ada juga yang seperti ini. Dia nggak di dalam tag, tapi dia ada di dalam script JSON seperti ini. Ini yang tadi Wikipedia. Jadi ada script tag namanya script type application LD JSON. Nah, ini sudah datanya sudah bersih sebenarnya. Dia sudah type article name list URL bla bla bla. Ini kan sudah kelihatan polanya nih. Dan dia teks nggak ada tagnya kan. Teks aja. Cuma dipisahkan oleh titik dua sama dia pakai tanda petik gitu aja. Ada juga website yang seperti ini. Ini lebih gampang lagi karena berarti kita tangkap aja datanya yang ada di dalam tag script. Nanti kita ambil situ. Kita nggak perlu ngambil dari masing-masing tag kayak tadi tag H2 segala macam. Nah, eh, itu preview tunggu ya. Kalau ini silakan diinterupsi ya. Saya mungkin ada beberapa hal yang tiba-tiba teringat jadi saya merasa perlu untuk menceritakan. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau terlalu cepat, eh, eh, mohon diingatkan ya. Nah, tadi computational thinking ya. Tadi pengenalan pola, polanya itu adalah kebetulan datanya berbentuk tabel di dalam tag table. Lalu abstraksi, kita memilih data yang penting, terutama nanti yang pada saat web web kayak Scrap.me ini. Jadi kita butuhnya kan Bulbasaur ini, Ivysaur sama ininya doang. Eh, harganya, harganya tuh ada di span, dia tagnya span, span kelas WooCommerce. Nah, kita cuma butuh dua ini. Jadi nanti tagnya, kalau kita lihat source-nya itu banyak banget. Nah, kita butuh proses abstraksi untuk memilih data apa yang mau kita ambil
dia ada di tag mana. Jadi proses abstraksinya itu di situ. Lalu algoritma adalah urutan kerja. Nanti kita memerintahkan pattern komputer untuk urutan kerjanya yang berarti satu buka dulu webnya. Yang kedua cari tag H2. Yang ketiga ambil teks di dalam H2 tadi misalnya gitu. Yang keempat misalnya cari teks span. Terus yang kelima ambil teks di dalam span. Terus selesai atau terus eh, gabungkan data dari dalam list atau dictionary. Lalu buat data frame pandas. Lalu dari pandas kita ekspor ke CSV atau ke Excel. Nah, itu algoritmanya. Algoritma yang nanti kita terjemahkan ke kode. Lalu kita evaluasi. Ternyata misalnya tag span itu nggak lengkap. Kalau mau span yang ada nilai, ada harganya, itu jangan cuma span. Karena kalau span doang itu ada banyak tag namanya span. Oh, berarti harus span yang punya kelas WooCommerce, price, amount, misalnya gitu. Itu proses proses evaluasi. Jadi setelah kita evaluasi kita perbaiki lagi kodenya. Misalnya. Nah, eh, ini algoritma secara umum. Algoritma maksudnya urutan kerjanya. Jadi semua yang tampil di browser itu pasti eh, HTML. Cuma bedanya adalah, tunggu saya bukakan dulu yang IDX ini. Bedanya eh, ada dua, ada yang statis sama dinamis. Jadi kalau statis, cara kita mengenali itu gini, gampangnya gini. Satu halaman, misalnya kayak list ini, dan ini untuk semua browser ya. Klik kanan aja, lalu pilih page source. Kalau di Firefox, view page source. Dia akan buka tab baru. Lalu di tab ini, kita cari kata yang ada di halamannya. Misalnya, eh ya, about laboratories. Nah, ini about. Control F, about lab. Nah, ini dia. About lab. Nah, ini kan ada nih. About. Oh, T-nya dua. Nah, ini kan muncul nih. Sama nggak? About. About itu sampingnya healthcare. About healthcare. About. Nah, ini dia. About laboratories, healthcare. Kalau ada di source-nya, berarti ini web statis. Jadi dari server dia sudah kirimkan file HTML yang datanya sama ditampilkan di sini di browser. Kita lihat di browser itu sama. Itu statis. Kalau yang dinamis seperti uh, ringkasan indeks ini, ciri-cirinya adalah kalau kita uh, klik kanan source, lalu kita misalnya IDXL key 45, Ctrl F, IDXL key 45, nggak ada. Datanya nggak ada di source. Kalau datanya nggak ada di source, itu web dinamis. Web dinamis itu artinya kita bisa panggil data baru, tapi URL-nya, alamatnya nggak berubah. Nah, untuk kenyamanan, zaman sekarang banyak website yang seperti ini. Ini dimulai dari media sosial sih. Seperti dulu ya, kalau saya pribadi, saya ingatnya dulu pertama kali adalah Facebook atau Plurk. Dulu ada website namanya Plurk. Kita scroll terus,
dia akan munculkan terus data baru, data baru. Padahal alamatnya sama. Nah, eh, yang di browser tetap semuanya HTML. Jadi kalau kita inspect elemen, misalnya tadi IDX LQ45 ya, ini dia ada ini ya tagnya, span data, bla bla bla, span. Nah, ada tagnya. Cuma kalau kita di klik kanan di source itu nggak ada data itu. Jadi cara website itu adalah dia panggil data yang diminta aja. Dia panggil datanya dalam bentuk data mentah. Jadi nggak ada tag HTML-nya. Jadi data bersih. Cara kita ngetes kalau web dinamis itu buka developer tools. Kalau di ini di Windows itu Control Shift I. Control Shift I ini Chrome maupun Firefox kurang lebih sama. Atau di tools kalau di Firefox browser tools, web developer tools. Kalau di itu di Chrome juga kurang lebih sama. Lalu ada tab network. Misalnya saya buka yang IDX ya, IDX. Kalau di Chrome, Ctrl Shift I, lalu lihat tab network. Ada tab network ini eh, akan kelihatan data yang diminta ke server. Misalnya kita ganti tanggalnya, tanggal 22. Nah, kelihatan ada URL baru nih. URL baru ini datanya tuh ada di respon. Ini datanya seperti ini. Jadi datanya udah bersih, ya kan? Data titik dua buka kurung siku lalu satu summary data kita lihat ya komposit tanggal 22 Desember ya 22 Agustus 7554 953 sama dengan yang ditampilkan. Misalnya kita ganti lagi tanggalnya tanggal 21, jadi dia akan buka halaman, dia request ke server datanya, responnya seperti ini, hasilnya seperti ini, komposit 7533 previousnya 7539. Nah ini seperti ini. Jadi datanya sudah bersih. Nah, kalau yang seperti ini eh, kita tinggal copy aja linknya nih sebenarnya. Baru nanti kita bikin otomatisnya. Saya linknya kan gampang nih. Dia linknya nih IDX primary trading summary bla bla bla. Lalu yang akan berganti itu cuma ini date-nya aja. Ini kan 2004, lalu 08 bulannya, lalu tanggalnya 21. Nah, ini kita ganti. Yang tadi 08 22. Ini kita ganti. Kita gantinya di pakai Python. Jadi pakai programming. Jadi eh, nanti kita tinggal panggil aja alamat ini. Nah, cuma kalau web dinamis itu biasanya mereka perlu pada saat kita minta ke server, kita ngirim juga header. Istilahnya header itu kayak apa ya? Semacam pengenal. Header itu kayak ini, ada authority, method, path, lalu di sini. Yang penting tuh ini cookie. Cookie itu uh, pengenal sebenarnya. Seperti session. Cuma kita nggak login. Kalau session kan ada loginnya. Nah, cookie ini uh, kita perlu aplikasi ini yang request header ini kita perlu copy. Tapi itu nanti di programmingnya. Jadi kalau yang ini, kalau web dinamis itu caranya adalah kita pastikan dulu dia web dinamis, lalu kita cari alamat datanya aja, URL datanya. Lalu URL itu dia butuh eh, parameter apa aja. Kalau kayak di sini dia butuh parameter tanggal. Kalau length sama start ini nggak perlu kita ganti, biar aja. Tapi kalau di website lain mungkin ada beberapa parameter yang berubah ya. Misalnya selain butuh tanggal, dia juga bulannya terpisah misalnya. Atau
ada jenis, ada menu, ada kode menu yang yang dia butuhkan juga. Nah, kita ngikutin itu aja. Jadi kalau web dinamis itu kita cari alamat yang menyediakan data, URL-nya yang menyediakan data. Caranya adalah di network, lalu untuk biar bersih pilih yang ini network, lalu jangan all tapi fetch atau XHR. Kalau all dia kelihatan juga traffic yang kita nggak butuhkan kayak ini JS atau kadang gambar. Kalau XHR itu memang untuk data. Jadi biasanya tuh sudah bersih. Jadi cukup kita mantengin yang ini aja biasanya. Nanti kita lihat responsnya. Respon adalah data yang dikirimkan oleh server. Jadi kita minta data tertentu, misalnya data itu ada di URL sama header ya. Di URL itu ada tanggalnya, lalu panjangnya 999, berarti semua data gitu ya. Nah, di headernya dia ngirimkan juga seperti ini, cookie-nya. Kalau kita nggak pakai cookie ini, dia nggak biasanya server nggak akan menampilkan itu, karena asumsinya adalah dia server hanya melayani data yang diminta oleh browser, oleh web. Jadi orang harus pakai browser, buka web itu, lalu web itu manggil server eh, data tertentu. Sambil manggil dia memastikan bahwa dia adalah pengguna eh, data yang sah. Caranya dia ngirimkan cookie, lalu mungkin juga ada parameter lain seperti browser yang dia dipakai Mozilla misalnya. Ini untuk memastikan server melayani pengguna yang sah. Karena tadi kemungkinan orang menyalahgunakan eh, link ini. Jadi orang ngambil data, tapi dia nggak pakai browser. Dia bukan pengguna website IDX ini, tapi dia ngambil ngambil data. Nah itu kan membebani server. Karena itu salah satu caranya adalah di server dia memastikan bahwa orang hanya ngambil data dari websitenya. Nah itu. Eh, ini, ini ke web nanti ada detail-detail sedikit tapi nanti. Intinya gitu. Jadi ada dua, statis dan dinamis. Jadi kalau antara HTML maksudnya yang terlihat sama di browser dengan page source-nya itu sama, ada kata yang unik ya, cari kata yang unik eh, di data yang kita butuhkan, cari di page source-nya. Kalau ada, berarti itu adalah web statis. Kalau web statis itu tinggal di download aja atau di scrap aja langsung. Jadi kita tinggal ganti URL-nya. Kayak ini tadi URL-nya kan eh, si Wikipedia ya. Cara kita ngambil data baru adalah pakai URL baru. Nah itu kalau web statis gitu. Jadi kita tinggal ganti-ganti ya si URL-nya. Kalau web dinamis, seperti tadi, kalau klik kanan di page source itu nggak ada datanya yang sama dengan yang ditampilkan, maka itu web dinamis. Cara mengenalinya, buka web developer, tadi Ctrl Shift I, lalu di tab network, lalu eh, ambil URL sama salin session. URL yang em, memiliki data yang kita punya. Seperti ini ternyata URL-nya, alamatnya adalah IDX_ID, primary, trading summary, get index summary, lalu parameter date, length, start, nah itu ya. Kita copy itu aja. Nah, baru kita disederhanakan strap. Nah, sekarang ke kita coba dari web statis dulu ya. Web statis yang sudah bentuknya tabel. Jadi kita kemarin kalau kita buka Jupyter Lab ini nih Jupyter, setelah masuk ke foldernya baru Jupyter, eh,
spasi lab. Untuk scraping ini ada beberapa library yang mungkin perlu diinstal. Request, Selenium, WebDriver Manager, Undetected Chrome Driver, sama install NoDriver. Eh, Request itu library untuk eh, scraping halaman statis. Halaman statis tadi yang penting kita punya URL, lalu di halaman itu kita copy, kita download apapun data yang ada di situ ya. Nah, itu yang statis. Itu pakai request. Request itu basisnya adalah istilahnya konsol atau command line base. Jadi karena dia command line base kayak command prompt itu, cepat. Dia memorinya sedikit dan cepat diproses. Jadi kalau datanya banyak, tadi ya syaratnya adalah web statis ya. Yang penting kita punya URL-nya aja. Lalu kita download. Kita nggak perlu klik-klik sana sini untuk dapatkan datanya. Kalau kayak ADX kan kita klik dulu tanggalnya baru kita dapat datanya. Ah, itu nggak bisa pakai request. Kalau yang web dinamis seperti tadi, kita pakai Selenium. Selenium itu basisnya adalah browser, eh, istilahnya browser base. Jadi Selenium itu dia buka browser. Dalam hal ini yang populer adalah buka Chrome. Dia buka Chrome, lalu dia buka halamannya si Chrome tadi itu, buka halamannya, lalu Chrome itu bisa ngisi teks misalnya, atau bisa milih tanggal kayak tadi. Nah, dari situ baru begitu tampil datanya, baru dia dia download datanya, begitu. Jadi kalau web dinamis atau web yang kompleks, biasanya kita pakai Selenium. Nah, Selenium karena pakai browser, dia lebih lambat. Kelemahannya itu. Karena itu eh, kadang prosesnya jadi lebih lama. Nah, kalau kasus seperti IDX tadi, kita bisa kombinasikan Selenium dan request. Jadi di Selenium itu kita ambil, kita buka halaman, lalu kita ambil cookiesnya, cookies segala macam ini, baru cookies itu di copy ke request. Nanti request yang download datanya. Request kan butuhnya cuma tadi ini. Request cuma butuh alamat alamat linknya aja. Cuma butuh linknya aja untuk dapat respons ini, untuk dapat apapun yang link itu serahkan. Nah, cuma kalau web dinamis, dinamis itu pakai istilahnya API. Jadi server yang menyediakan data namanya API. Nah, si API ini biasanya minta tadi cookies untuk memastikan bahwa memang yang minta itu adalah pengguna sah, yang minta itu dari browser. Nah, cookies itu kita bisa buka buka dulu di Selenium, baru kita copy ke request. Jadi prosesnya bisa lebih cepat dan memorinya lebih kecil. Eh, Seperti biasanya supaya lebih cepat sih. Karena datanya sebenarnya, datanya itu kan teks biasa aja gini. Dia nggak ada tagnya, nggak ada tag HTML-nya. Jadi cuma pada saat di browser tampilnya seperti tabel. Tapi aslinya data dari API-nya itu dari server itu dikirimkan berbentuk teks yang udah rapi banget gitu. Kita tinggal konversi aja jadi kolom misalnya. Itu udah rapi nih. Nomor, index summary ID, date, index code, yang bawah juga gitu. Nah, number, index summary ID, date, bla bla bla, sampai sebanyak mungkin. Nah, karena itu bisa dikombinasikan Selenium, baru requestnya diberikan ke request. Baru cookie-nya atau sessionnya diberikan ke request. Nanti ada web driver manager, ada undetected Chrome driver sama no driver. Web driver manager ini Selenium, tapi Selenium itu harus download driver manager dari Chrome sebenarnya. Nah, itu agak menyulitkan karena harus sama antara Chrome yang kita pakai sama driver web drivernya. Nah, web driver manager ini membantu untuk ya pokoknya mikirin Selenium aja, nggak usah mikirin
WebDriver versi berapa. Nah, jadi WebDriver Manager tuh gunanya itu. Kalau undetected Chrome driver ini, eh, kalau Selenium, walaupun dia browser, tapi ada petunjuk, bisa ada petunjuk di atasnya yang bilang eh, ini adalah robot, misalnya gitu. Nah, itu fitur itu biasanya dipakai oleh server untuk mendeteksi, oh ini robot nih. Kita jangan kasih dia data, atau kita kasih dia harus lewat di captchai, di captcha-nya, misalnya gitu. Nah, undetected Chrome driver ini dia Selenium tapi eh, lebih bagus di sisi itu. Jadi server melihatnya, oh ini browser yang sah gitu. No driver juga sama seperti itu, hanya kalau browser base kita bisa ada dua mode, ada head mode, ada headless. Jadi kalau headless itu browsernya nggak ditampilin, tapi dia kerja, buka halaman itu, dia klik tombol itu, dia download download data itu, tapi nggak ditampilin browsernya. Jadi di memori lebih ringan. Cuma kelemahannya adalah lebih mudah dideteksi sebagai bot, sebagai robot oleh server. Nah, no driver itu menyelesaikan seperti itu. Dia headless, dia nggak ada kepalanya, maksudnya browsernya nggak ditampilkan di komputer, tapi dia bisa nggak terdeteksi oleh server bahwa ini adalah robot. Cuma ini pun seperti kucing dan tikus ya. Jadi kadang ada beberapa server yang sudah lebih advance lagi sehingga dia bisa mendeteksi gitu. Tapi itu mungkin nantilah diskusi untuk minggu depan. Nah, web statis ini umumnya kita pakai request sebenarnya, library-nya. Tapi kalau sudah berbentuk tabel seperti Wikipedia tadi, itu kita bisa pakai Pandas. Buka ya. Ini buka notebook baru, ya, Python 3. Hmm, yes. Kita pakai Pandas aja, Pak. Import Pandas SPD. Di Pandas ada library namanya, ada fungsi namanya read HTML. Nah, read HTML ini bisa baca file, bisa juga baca link. Kalau link dia akan download. Ini khusus untuk web yang sudah berbentuk tabel datanya. Nah, ini dalsa nih. DFS ini seperti ini. Jadi dia adalah list yang berisi ada berapa banyak tabel di halaman tadi. List Wikipedia tadi. Ada dua tabel di Wikipedia ini. Nah, karena ada dua, maka kita lihat dulu ada berapa tabel. Len. Panjang DFS berapa sih? Oh, ada dua. DFS 0. Nah, dia nampilkan ini. Tabel pertama. Nanti ada DFS 1, tabel kedua. Date, add, remove, recent. Ah, ini. Coba yang atas ya. Tabel pertama. Simbol security, GICS, sektor. Nah, GIS, sektor, sub industry, headquarter, sub industry, date, CIK, font. Ah, ini udah berbentuk tabel nih. Ini sudah bisa kita ekspor ke Excel, misalnya US, karena sudah eh, data frame di Pandas, tabel di Pandas, tuh Excel ini dari wiki, index sama dengan false. Lalu harusnya dia ada di sini, web scraping, ya kan? Ayo udah, ini dari wiki.
kodenya bisa sesingkat itu, cuma 3 baris lah mungkin. 3 baris sudah termasuk dengan import library-nya. Jadi kalau syaratnya halaman web tadi, datanya itu ada di tag, tadi ya tag ya, di tag tag HTML table. Ini kan kalau kita klik kanan inspect, kita lihat di atas itu kan dia table ID constituent, nanti ada lagi table di bawahnya. Kalau sudah berbentuk table, itu pandas aja cukup. Syaratnya tadi halaman statis, terus sudah berbentuk table. Di dalam tag table itu pakai pandas cukup, dan kodenya hanya 1, 2, 3 lah sampai ke ekspor Excel, atau 4 kalau kita mau lihat datanya apa, 4 baris. Semudah itu, segampang itu. Nah, eh, sudah selesai sebenarnya gitu. Nah, kalau yang statis gitu, kalau mau kalau sekarang kita mau ke web dinamis yang tabel, atau kita ke statis yang satunya, yang scrap me, yang formatnya nggak tabel ini. 1, 2, 3. Nah, kalau kalau saya, kita lompat dulu ke tabel yang bursa efek ini. Jadi kalau yang ini, eh, tadi caranya adalah dengan memakai Selenium, pakai Chrome. Selenium itu saya buka lagi yang eh, buka tab baru ya, buka notebook baru ya. PDX. Kalau pakai Selenium, tadi yang installnya tadi ya, pip, install Selenium, pip install eh, web driver manager misalnya. Ini ini diinstal dulu ya nanti. Kalau pakai Selenium, jadi kita perlu import ini ya, import pandas SPD from, dari Selenium, import WebDriver. WebDriver ini yang akan menjalankan Chrome-nya. Jadi Chrome browser tersendiri. Nah, si WebDriver ini yang mengotomasi si browser tadi. Jadi kita harus punya Chrome-nya. Kita harus install juga Chrome-nya. Karena Python atau hanya memerintahkan Chrome-nya, tapi Chrome-nya sendiri harus kita punya. Selenium WebDriver, Chrome, service, import, service, Chrome. Kalau library yang dipanggil ini, eh, ikuti aja. Kalaupun dia nggak kepake juga nggak akan menemui memori kok. Ini kan hanya dipanggil aja. Dipanggil, nanti kalau dibutuhkan fungsinya baru dipakai. Jadi nggak akan eh, makan memori. Kecuali kita tahu apa yang bisa kita skip. Misalnya command by ini mungkin bisa kita skip. Tapi nanti saya perlukan untuk membaca tag HTML. Jadi kita import aja. From that time, import that time. Time delta ini untuk membentuk nanti tanggalnya. Tanggalnya kan urut ya, tiap hari ya. 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari. Nah, ini kita butuh library and that time. Nah, kita udah load ini. Lalu
Kita buka browsernya. Driver sama dengan web driver, Chrome. Ini kode ini ada di internet. Jadi kalau ini cari aja atau nanti kan bisa pakai ini, bisa ajar ulang. Cari aja ini Chrome, apa Chrome, Eh, Selenium, Python Selenium example atau Python Selenium tutorial. Kurang lebih akan seperti ini kodenya. Jadi driver ini adalah variabel yang menampung Chrome yang kita buka. Nanti dari situ kita bisa perintahkan driver Chrome bukain ini dong. No such driver. Nih saya punya masalah Chrome driver aja. Kayaknya saya harus install ini deh. Kayaknya saya belum install juga. Copy aja. Bisa gini. Request Selenium bisa juga sekaligus begini caranya. Nama itunya aja. Dipisahkan koma ya nama drivernya. Oh, jangan koma. Spasi ternyata salah. Jadi akan download. Kayaknya saya belum pernah download eh, WebDriver Manager deh di sini. Di Anaconda itu ada namanya environment. Environment itu eh, lingkungan. Maksudnya adalah gini, lingkungan pattern yang diisolasi. Misalnya lingkungan A itu pakai pattern 3.8 gitu, misalnya, tapi di situ nggak ada request, di situ nggak ada selenium. Nanti lingkungan B, namanya B, kita kasih nama, bisa kasih nama namanya B misalnya. Lingkungan B itu ada paras, ada request, ada selenium. Nah, kalau kita pakai environment ke lingkungan A, lalu kita panggil selenium, nggak bisa karena lingkungan itu terisolasi. Dan di situ tidak ada selenium. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kayaknya di lingkungan ini, di base ini, saya belum pernah nginstal ini deh, WebDriver Manager, makanya dia nggak mau. Nah, keuntungannya adalah gini, eh no such driver by URL, bla bla bla. Oh, dia bermasalah. Tunggu, saya pakai lingkungan yang saya punya. Hmm, Saya, ini kan, nggak apa. Kita tanya ke Google aja. Oh, saya harus upgrade. Coba install ulang lalu di upgrade. Kenapa di WebDriver Manager? Karena begini, bisa saja WebDriver itu nggak match dengan Chrome yang di Turki. Nah, itu WebDriver Manager dia bantu carikan WebDriver yang eh, cocok dengan Chrome kita. Kan tadi si serinya itu benar sampai ke eh, seri berapa tadi? Berapa titik harus persis. Kalau enggak error begini, ini error. 127.065.33 ini saya punya. Kayaknya dia nggak match dengan WebDrivernya. Atau kalau bisa juga gini.
Kalau nggak mau pakai WebDriver Manager, sebenarnya kodenya itu gini aja. Driver sama dengan webdriver.chrome. Nah, ini saya bermasalah. Karena itu saya pakai WebDriver Manager-nya. Tunggu saya ganti ke lingkungan saya, ke environment saya. Tapi ini mungkin tidak akan terjadi eh, di situ ya pada saat ya. Ini karena saya mismatch aja antara saya punya Chrome aja. Jadi satu solusi lainnya adalah bisa saja upgrade Chrome-nya atau download WebDriver-nya. Chrome aktif. Nah ini saya mengaktifasi, saya pindah ke environment lain yang sudah ada eh, Chrome-nya, Chrome drivernya. Yang cocok terakhir saya coba tadi malam sih, oke sih. Nah, perlunya environment kayak gitu, karena kalau kita upgrade satu library, bisa jadi library lainnya rusak misalnya gitu, atau kode kita jadi nggak jalan. Nah, environment itu karena tadi terisolasi ya, yang penting kode itu jalan di environment itu, ya udah, environment itu eh, nggak usah di upgrade, nggak usah di update misalnya library-nya. Karena kalau di level ini ya, kadang kan kita cuma pengen running, pengen jalanin apa ya, pengen ngelakuin apa ya. Kan malas kalau tiap saat ngelakuin itu kita harus install ulang atau kita harus berurusan dengan hal-hal teknis yang bukan itu yang kita mau sebenarnya. Nah, dia akan buka ini. Kalau sukses, dia akan buka browser, akan buka Chrome. Nah, eh, cuma ada gini, Chrome is being controlled by automated test software. Nah, ini yang tadi saya bilang, kadang server baca ini dan dia nggak mau kasih kita data. Kalau Chrome kita seperti ini. Makanya ada solusi lain, library lain namanya misalnya kayak undetected Chrome driver. Itu untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Lalu dari sini, ya saya bersisiannya. Driver, fungsi get. Get akan membuka halaman URL-nya. Saya jalankan kodenya. Nah, dia akan membuka eh, akan buka halaman yang tadi, link yang tadi, gitu ya. Jadi kalau proses eh, keseluruhannya, kalau semua kode digabungkan atau dijalankan tuh dia gini. Jadi dia akan buka browser. Setelah buka, dia akan buka ke halaman itu. Lalu dia melakukan hal lain, misalnya download atau yang lainnya. Nah, kan itu dinamakan web automation. Karena udah diotomasi udah. Kita tinggal duduk aja. Nanti dia akan buka browser, dia akan. Nah, kalau dari sini baru kita ke eh, biasanya keuntungannya kalau browser based adalah sudah terbentuk session atau cookie-nya. Jadi, kalaupun misalnya kita tadi datanya kan di sini ya. Sambil dulu link untuk data tadi, data historical ya. Mana ya? Historical. Ambil data kemarin 23. Ini linknya. Misalnya driver get, kita minta ini tes aja. Kita minta dia untuk buka. Itu bisa. Tuh, udah udah berbentuk data kan. Misalnya ganti tanggalnya. Jangan 22, misalnya
20. Nah, dia akan ganti. Nah, tinggal kita save as. Udah selesai, sebenarnya gitu. Jadi enaknya adalah, karena sudah ada sessionnya, sudah ada cookie-nya, kita tinggal, tadi di proses manual kan kita tahu ya, ada linknya, ada link ini, lalu link ini diotomasi aja tanggalnya. Nah, lalu kita save. Misalnya, tunggu saya save dulu ya. Nanti baru kita otomasi tanggalnya ya. Ini dia akan berubah, berubah, berubah terus ya. Eh, Caranya gini, teks sama dengan driver find element by, tadi yang kita import, type name, pre. Ini semuanya ada, tetap ada tagnya. Ini kalau kita klik kanan, VPEG source, ini ada, oh dia nggak kelihatan di sini. Ini sebenarnya, atau kita inspect ya, dia ada HTML, body, pre, ini tag pre yang kita ambil, makanya pre. Kalau semua yang tampil di browser itu tetap ada tagnya ya, walaupun data teks biasa gini, walaupun file JSON gini. Cuma kalau tampil di browser itu akan dibuatkan tag HTML, tag head, apa headnya, body-nya. Nah, tag pre inilah yang teksnya tuh datanya ada di tag HTML tag ya, itu pre. Kan itu teks itu adalah cari elemen, elemen maksud tag HTML ya, yang namanya pre. Nah, dari situ lalu eh, misalnya gini ya, saya jalankan ini. Nah, oh enggak, text.tag. Nah, ini ini udah datanya tuh. Cuma kita save ke eh, ke file misalnya. With open test.json. Biasanya file formatnya JSON ya, seperti ini ya. Teksnya seperti pakai kurung kurawal, lalu tanda petik, buka apa, titik dua, datanya, tanda petik dua, nama kolomnya, lalu datanya. Itu file namanya JSON. Jadi dia teks biasa, cuma ada formatnya tertentu yang nanti dibaca oleh aplikasi lain. JSON we encoding. Ini kita menyimpan ke ini ya. Ini nggak usah dipikirkan caranya gini ya. UTF-8 ini caranya gitu. Nggak usah di nggak usah di hack, nggak usah di, untuk sementara pakai aja gini. JSON dump. Oh, saya perlu import JSON berarti di atas, lupa. Import JSON. JSON ini library bawaannya Python, jadi kita nggak perlu install. JSON dump, JSON load, text tadi text. Indent ini jaraknya, ya, udah baru nih. Ini test.json. Kalau dibuka, filenya seperti ini. File JSON gini, dimulai dari kurung kurawal, ini dari kurung kurawal, lalu data. Biasanya ada data, lalu kurung siku, buka kurung siku, baru nanti kurung kurawal. Yang di mana kurung kurawal ini datanya. Jadi kalau kita kita nggak butuh record total record filter, kita cuma butuh datanya aja, bisa aja gini kodenya. Kita panggil aja si data itu. Jadi yang kita simpan adalah teks-teks lalu data. Karena di dalam situ kan ada si data tadi. Must be error. String must be JSON load text data. Atau kita gini loh. Data sama dengan teks
data. String in this tanya Google. Pattern JSON string in must be integer. Bla 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 ya. Oh, data dot decode. Nih. Oh, ini gini deh. Listen load is eh ah, kita skip gitu. Python string to JSON. Saya lupa ini ya. Ya programming kadang yang penting tahu tahu aja apa yang mau ditanyakan ke Google sih. Nggak harus ingat ini ya. Apa JSON load. Coba JSON load dulu, data sama dengan JSON load. Terus lihat data itu apa? Oh, data udah kayak gini. Cuma yang kita mau ambilin data aja. Oh ya, oke. Berarti gitu aja. JSON kita ganti. Eh, oh iya. Nah, dia udah datanya doang. Nggak, nggak ada lagi tadi halaman segala macam. Nah, eh, itu gitu doang sebenarnya. Jadi kita tinggal tweak aja URL-nya. Kita ganti ini aja URL tadi. Kita ganti tanggalnya. Lalu kita lalu kita save misalnya URL depan sama dengan ini sampai bulan aja misalnya. Lalu URL belakang sama dengan ini. Nanti kita gabungin URL-nya. For I in range C1 sampai eh, 11, 10 ya. Di tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus nanti ya. URL sama dengan URL depan tambah I tambah URL belakang. Nanti URL kayak gini. Tanggal 1, 2, 3, 10. Oh, kayaknya dia ini. Kalau di bawah 10 harusnya dikasih 0 di depannya. Berarti gini. If I kurang dari 10, berarti URL-nya tambah 0. Kalau dia sama dengan 10 dan lebih besar, URL nggak perlu pakai 0. Nih, 0801, 0802. Nih, udah oke ya. Baru kita perintahkan
si Chrome untuk buka semua halaman, masing-masing halaman. Setelah itu, sekaligus di sini ya, kita simpan, ambil dulu teksnya, datanya, copy dari datanya tadi yang udah berhasil ya, kodenya. Lalu kita simpan ke file JSON. Nah, nama filenya kita rubah jadi misalnya ini, TRI tambah JSON. Nah, gitu. Nah, kalau perhatikan ini ya, akan berubah, berubah terus. Ya, kalau hari libur kan yang ada datanya dia. Nah, ini udah selesai. Sampai tanggal 1 sampai 10. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, udah selesai gini. Tinggal nanti, tinggal di 1, 2, misalnya dengan 082. Kalau yang satu tadi 081. Tinggal nanti pakai pandah kita konversi jadi tabel. Jadi eh, semudah itu, sesederhana itu. Udah, gitu aja. Nanti kita tutup ininya. Kalau udah selesai, diangkat driver with, nanti dia nutup browsernya. Udah. Misalnya di masa depan saya ganti ya. Misalnya dari 11 sampai 20. Jika ini oke. Lalu saya jalankan ulang kodenya. Nanti dia akan tadi buka itu tadi si halaman itu, buka browser, buka halaman itu, lalu dia masuk ke ada halaman datanya. Cuma ini relatif masih lambat, makanya kadang kalau kita mau lebih cepat lagi atau data kita banyak, ya kita pindah sessionnya, cookie-nya ke eh, request. Jadi nggak dibuka di nih udah 20, ada nggak datanya? Oh ada 20, 20. Oke. Kalau sebenarnya di era sekarang tuh banyak kan begitu datanya. Tinggal nanti masalah kita adalah soal kalau terlalu cepat. Ini saya tunjukkan ya kalau kalau terlalu cepat ya. Misalnya 1 sampai 31 atau 32. Bisa jadi kita akan di-ban sama server. Karena server mengenali kayaknya nggak dalam 1 detik manusia normal bisa buka sekian banyak misalnya. Ini dia yang ini berarti kan dia kan di load jadi kan kadang agak lama kalau pakai browser itu. Cuma menangnya ini lebih sedikit karena kita nggak harus ngoding untuk session sama cookie-nya karena udah ditangani sama ini sama browsernya. Oh ini oke nih 1 bulan bisa nih. Saya kemarin yang di bulan kedua atau bulan ketiga tuh udah error nggak bisa. Kalau bulan kalau mau coba bulan gini ya. Ini pindahin dulu ke bawah. Hmm, Start date sama dengan 2024 bulan 1 tanggal 1 mulainya.
Terus endingnya, akhirnya 2024 bulan, sekarang tanggal 24. Lalu URL-nya diperbaiki. Wildcard date lebih kecil dari end date selama tanggalnya masih belum tanggal sekarang. Maka tampilkan dulu tanggal yang sedang diproses. I, IMD ini kayak kemarin di yang PDF itu kita sudah bahas ya. Kenapa IRD ini? Terus URL sama dengan URL depan tambah tanggal strf time year month date tambah URL belakang. Nah, lalu untuk tanggalnya gini. Untuk nama filenya aja. Eh, ini error nih. Lupa udah ditutup ininya. Udah ditutup si ya, browsernya udah ditutup. Hmm. Oh, salah saya. Ini current date-nya belum ditambahin. Makanya tanggalnya tanggal 1 terus. Oh, sampai kita ini interupsi aja. Ah, stop. Ini tanggalnya bertambah terus. Ini dia berganti terus ini di browser. Kayaknya di bulan kedua atau tiga ya, itu sudah mulai dikenali sama server. Kalau ini aktivitas bot, jadi langsung error kodenya. Solusi termudah dikasih delay, kasih jeda antar request ini. Jadi di sini misalnya tambahin time sleep 10 misalnya. Jadi dia akan jeda 10 detik. 10 detik baru buka link baru, 10 detik baru buka link baru. Kelemahannya ya jadi lebih lama prosesnya. Karena itu solusi lain tuh gini, eh, server mengenali bot kalau dari komputer yang sama. Nah, kalau dari komputer yang berbeda, server mungkin nggak akan eh, memblokir aksesnya. Nah, gimana caranya pakai server pakai komputer yang berbeda? Kita ganti IP komputer kita. Nah, cara gantinya gimana kalau datanya ribuan? Cara gantinya kita bisa pakai layanan
kayak break data, ini dia menyediakan layanan namanya proxy. Kayak gini nih, residential atau data center proxy. Jadi eh, request kita, permintaan kita ke server itu lewat proxy mereka, lewat komputer mereka. Yang dikenali adalah IP-nya mereka, IP-nya si break data ini. Nah, karena dari IP yang berbeda, walaupun satu detik ada 1.000 permintaan, server nggak akan komplain karena dikira server itu adalah komputer yang berbeda. Nah, itu salah satu trik juga untuk bagaimana cara kita sukses scraping. Nah, kalau sudah begitu, berat sayangnya kalau kayak black data ini kita harus bayar. Walaupun nggak banyak sih, hanya sekitar 42 sen per giga. Nah, kalau datanya teks gini aja kan nggak sampai banyak giga, tuh. Paling berapa puluh mega lah untuk total selama setahun. Jadi tetap ada solusi, tinggal nanti kadang solusinya berbiaya, jadi masuk nggak secara ini. Kalau kita kalkulasi masuk nggak biayanya. Sama seperti Capsai, Capsa tadi, ada layanan namanya Capsta Solver kalau cari di Google. Salah satunya adalah Capsta ini. Jadi di eh, 1.000 percobaan kita cukup bayar 1 sampai 3 dolar kalau Google recap saya. Kan ada captcha juga macam-macam ya. Ada H captcha, ada yang kita geser-geser apa namanya puzzle itu. Nah, itu bisa diselesaikan sama layanan captcha solver ini. Nah, jadi ada beberapa strategi di luar teknis ya, di luar coding yang justru itu yang malah signifikan memengaruhi sukses tidaknya kita ngambil data. Oh, ini udah oke nih. Kita udah dapat data dari 1 Januari sampai 24 Agustus. Kalau lihat di folder jadi gini. Nah, ini kalau saya cenderung download dulu datanya, nanti baru kita eh, proses jadikan Excel misalnya. Karena waktu memproses mendownload data ini sering ada masalah, misalnya iya tiba-tiba listrik mati atau internet mati. Supaya nggak ngulangin proses, kita save aja. Nah, gitu dia. Jadi gampang kan, kodenya kan nggak banyak kan. Kalau digabung kan hanya ini aja, hanya buka browser, lalu eh, lalu buka halaman pertama tadi untuk mancing ininya, untuk mancing, untuk dapatkan cookie-nya. Lalu kita bisa langsung ke eh, link API-nya, link yang menyediakan datanya. Nah, link itu kita bisa otomasi begini. Jadi link depannya apa, yang berubah kan hanya variabel tanggal ya. Variabel tanggalnya yang kita ganti secara programming. Lalu kita panggil sama linknya, kita save datanya. Udah, semudah itu, sesederhana itu sebenarnya. Cuma tinggal panggil library sama panggil ini ya, browsernya. Oke kan, gampang kan? Nah, ada pertanyaan? Udah lama juga ya. Jadi semudah itu. Umumnya di zaman sekarang sudah ini kok, kasih pemerintahan sekalipun webnya udah web dinamis. Hambatannya tinggal itu aja, login aja paling. Login sama captcha paling. Tapi kalau udah di dalam, udah punya session, punya cookies, kita tinggal cari aja ini eh, link penyedia datanya, URL-nya. Nanti dari link itu yang kita rubah.
apakah halamannya kah atau tanggalnya. Kalau ini kasus ini kan tanggal yang kita rubah. Dan mayoritas datanya udah data bersih sih. Data data JSON kan bersih. Itu web statis tadi, web dinamis, pattern, Selenium sama request bisa, atau kalau masih cukup pakai Selenium bisa Selenium aja, nggak perlu dipindah ke request. Ini kan datanya tadi ternyata nggak terlalu lama juga ya untuk data 8 bulan. Jadi masih diterima lah. 3 menit 43 detik. 4 menit lah untuk 8 bulan. Nggak lama-lama banget. Bisa juga gini. Strategi lainnya adalah kita jalankan kode ini dengan link yang berbeda eh, di komputer yang sama. Kita jalankan dua, dua atau tiga atau empat berapa yang dibutuhkan skripnya. Jadi URL-nya kita bagi. Misalnya dari tahun 2021. Skrip satu mengerjakan 2021, skrip yang kedua 2023 misalnya. Skrip yang ketiga mengerjakan 2024 gitu. Eh, jadi tinggal nanti lebih ke strategi ini mah, ke skenario untuk scrapingnya, bukan di kode. Kodenya sendiri nggak banyak. Eh, saya overview sedikit ininya istilah-istilah ya. Web scraping tadi ambil data dari web scraping terdiri dari dua sebenarnya. Kita download HTML-nya atau datanya, baru kita eh, scraping ambil data di tag-nya, di tag HTML-nya tadi. Jadi karena dua proses, jadi kita bisa bagi dulu. Misalnya kita download dulu semua tadi filenya, baru file itu yang kita analisa atau kita ambil data dari file itu, kita pilih data. Eh, jadi proses tadi yang pertama harus online, tapi yang kedua nggak online. Karena kalau kadang digabung, prosesnya kan dua tadi. Kalau digabung kadang terlalu lama prosesnya, bisa terlalu lama. Nah kalau di tengah-tengah terjadi masalah, kita kerepotan untuk ngulangin lagi dari awal. Ntar prosesnya kan lama misalnya. Misalnya 1 jam hanya dapat 1.000 data misalnya. Terus di tengah jalan kita butuhnya 5.000 data. Nah masa kita harus ngulangin lagi 1 jam pertama hanya karena belum tuntas. Nah karena itu bisa. Sebaiknya kalau saya sih tetap dipisah antara download datanya sama eh, misalnya konversi ke Excel atau eh, kalkulasi misalnya ditambahin kali bagi misalnya atau dibandingkan dengan data di database. Lalu ada API, Application Programming Interface ini intinya server eh, menyediakan data sebenarnya. Bisa data itu berupa aplikasi yang diinstal, bisa juga berupa web. Nah, API ini biasanya datanya bersih kayak tadi JSON tadi. Datanya udah berbentuk kolom-kolom sebenarnya. Sudah berbentuk key value. Hanya saja si API server biasanya butuh mengidentifikasi, butuh mengenali request ini, permintaan ini sah apa. Nah, kalau di browser biasanya dia nyimpennya di session, di cookie. Jadi sambil si browser minta data, dia ngirimkan juga, dia nge-request header cookie header. Mana tadi? Nah, dia nge-request ada request headernya tuh ada cookie-nya. Pet. Cookie itu biasanya tunggu. Hmm. Saya hapus dulu. Biasanya itu cookie mana dia? Nah, request header itu kayak ada cookie-nya. Nah, ini cookie ini dikirimkan juga ke API server untuk dikenali apakah ini sah apa enggak.
Terus ada JSON, JSON itu JavaScript Object Notation, itu data dalam struktur yang sudah rapi tadi. Jadi kalau di CSS atau Excel kayak ini judul kolom, ini datanya, ini judul kolom, ini baris datanya, gitu. Itu JSON. JSON itu teks biasa aja. Jadi kita bisa buka pakai Notepad, pakai text editor lain. HTML bahasa yang dikenali semua browser. Jadi dia teks biasa, cuma ada tag pembuka dan penutup. Tag itu yang menentukan dia akan tebal, tipis, dikasih baris, warna biru, warna merah, gitu. Python, Anaconda, Jupyter Labs, Shell, Data Frame, Iteration, loop yang tadi perulangan. Kita ngulangin dari tanggal 1 Januari sampai 24 Agustus, itu iterasi, ulangan. Library yang dipakai, request, ternyata belum pakai ya. Ini command line, Selenium yang tadi kita pakai, dia buka browser. Oh, bukan web, browser base. Nah, kalau karena pakai browser, dia bantu kita ngurusin cookie, tapi kelemahannya dia lebih lambat. Nanti ada lagi Playwright ini browser base. Dia lebih ringan dari Selenium, tapi nggak sepopuler Selenium. Umumnya kalau kita di Python itu kita pakai Selenium dan Request. Yang populer dua itu. Kalau populer maksudnya adalah banyak bahan belajar di internet. Jadi kebutuhannya untuk kita kan itu. Banyak bahan belajar, eh, banyak yang bisa ditanyain juga. Scrappy ini command line. Scrappy ini bedanya dengan request. Request satu-satu. Kalau Scrappy ini dia sudah bisa memaksimalkan CPU. Jadi bisa aja dalam 1 detik itu ada 7.000 proses. Kalau Scrappy ini. Kalau request nggak. Kalau dia bisa 1 detik cuma 10 ya dia kerjakan 10. 10, 10, 10 gitu. Nah kalau kita bisa panggil request lain, panggil request lain, ya, tapi hanya sebanyak itu. Misalnya kita panggil 3 berarti 3 kali 10, 30. Nah Scrappy ini nanti dia yang mikirin berapa banyak maksimal yang bisa maksimal scraper di komputer itu. Nanti Scrappy yang memaksimalkan itu. Jadi prosesnya bisa lebih cepat. Cuma bikin kodenya lebih rumit kalau Scrappy ini. Jadi eh, kadang kalau kebutuhannya, kalau saya selama ini sih hanya cukup request sama Selenium sih. Ada ada beberapa scraper yang Scrappy tapi memang untuk skalanya yang lebih besar, misalnya datanya minimal ratusan ribu. Itu kalau itu baru baru saya mulai ngerjakan pakai Scrappy. Kalau kurang dari itu biasanya dibandingkan waktu untuk bikin kodenya, saya masih lebih cukup pakai request aja sih. Beautiful Soup ini HTML parser, dia yang membaca HTML-nya. Jadi request itu cuma bisa download filenya. Nanti kalau yang baca tag-tag HTML-nya, lalu kita ngambil tag HTML-nya itu pakai Beautiful Soup. Nah kalau Selenium itu nggak perlu Beautiful Soup karena di Selenium sama Playwright sama Scrappy sudah ada itu tadi. Jadi eh, untuk ngambil data di dalam tag itu nggak perlu Beautiful Soup. Beautiful Soup ini biasanya pasangan sama request. Lalu undetected Chrome driver ini adalah Selenium, tapi dia lebih tahan dari eh, sama Cloudflare. Nah, tantangan di zaman sekarang itu adalah Captcha sama Cloudflare. Cloudflare itu yang membatasi kalau trafficnya kita terlalu banyak. Misalnya dalam 1 detik kita request 1.000 misalnya. Itu kalau kita servernya didaftarkan di Cloudflare, nanti trafficnya masuk Cloudflare dulu. Baru kalau menurut Cloudflare-nya trafficnya oke, baru dia teruskan traffic itu ke server kita. Jadi dia yang jadi filternya. Nah kalau scraping kadang Cloudflare jadi hambatan. Cuma sudah ada beberapa sih, ya, ada library khusus untuk Cloudflare. Lalu kita bisa kasih jeda, kasih delay antar request supaya nggak dideteksi uh, boot sama Cloudflare. Atau kita bisa pakai banyak IP tadi yang di break data tadi.
Kalau prosesnya IP itu adalah kebalikannya Cloudflare tadi. Jadi kita minta ke situs IDX, tapi kita mintanya ke break data dulu. Nanti break data yang eh, pakai IP yang dia punya, nanti baru dia ke IDX. Jadi bisa jadi request kita, bisa 1.000 request, kita ke IDX, kita bilang ke Cloudflare, tolong bukain 1.000 link ini. Nanti Cloudflare pakai 1.000 IP, walaupun ke situs yang sama, ke IDX. Jadi pada saat IDX terima request itu, dia nggak akan curiga. Atau Cloudflare terima request itu, dia nggak akan curiga karena walaupun detiknya bersamaan, saatnya sama, tapi ada dari 1.000 komputer misalnya, 1.000 IP. Jadi lebih lebih tahan dari Cloudflare kalau eh, menggunakan banyak IP ini. Cuma tadi ada biayanya. Sama seperti Capsa yang lain, solusi layanan kayak Capsa itu ada biayanya, walaupun kecil. Oke, ada pertanyaan? Ini Q&A ada sih. Hmm. Semua yang bisa ditampilkan di browser itu bisa di script. Semua yang tampil di browser sebenarnya itu sudah dalam bentuk HTML. Tapi kita bisa bypass kalau dia dynamic web ya. Kita bisa bypass, kita cari aja API-nya. Nanti kita panggil API-nya, kita panggil URL-nya, penyedia data tadi, API. Lalu kita tangkap datanya dari situ. Jadi datanya sudah bersih. Tapi scraping HTML juga bisa juga, cuma lebih lama aja, lebih sulit aja. Lalu ada library browser base, Selenium Playwright untuk web dinamis, sebaiknya pakai ini. Cuma dia sedikit lebih lambat prosesnya. Karena benar-benar seperti browser ya, dia buka, kadang loading segala macamnya. Lalu ada command line base, request, beautiful shop, atau Pandas. Pandas itu di level teknis dia pakai request sebenarnya. Makanya Pandas nggak bisa buka halaman dinamis, tapi dia bisa buka statis. Karena dia pakai request, begitu kita panggil fungsi read HTML, dia akan panggil request untuk ambil download data dari halaman itu. Jadi nggak ada browser yang terbuka, lebih cepat. Lalu tantangan kita sekarang itu rate limit, pembatasan akses. Rate limit ini bisa temporer, bisa permanen. Temporer kalau misalnya kita hanya di ban selama waktu tertentu. Misalnya selama setengah jam kita nggak bisa akses. Tapi setelah lewat setengah jam kita akses lagi bisa. Atau sehari atau berapa seminggu misalnya. Ada yang permanen. Kalau permanen bisa IP kita diblok sama sekali. Jadi nggak bisa buka. Atau kalau kita pakai login bisa akun kita di ban. Studi kasus begini kalau terutama banget kalau media sosial seperti Instagram, X, Twitter itu mereka lebih ketat. Jadi kadang mereka mengidentifikasi pengguna dari selain dari login ya, login juga IP-nya. Misal pengguna orang Indonesia kalau IP-nya dibuka dari Singapura, misal pakai balik data ya, kita rotate IP-nya, kita ganti IP-nya ke Singapura atau dari Amerika, bisa jadi eh, nggak dibuka aksesnya. Jadi kita login di browser misalnya. Nanti Instagram memastikan dulu dia kirim notifikasi ke aplikasi, misalnya gitu ya. Nah, lalu kalau berapa kali percobaan, bisa jadi akunnya di ban. Saya punya pengalaman, Instagram iya, Twitter juga iya. Jadi akunnya di ban, nggak bisa karena dideteksi kita mengotomasi proses. Jadi kalau
mau scraping dan di balik login harus lebih hati-hati lagi. Bahkan kadang kita nggak bisa eh, ganti IP. Kalaupun mau banyak IP, kalau bisa sewa IP yang di Indonesia misalnya gitu. Itu pun masih atau area tertentu ya. Kan ada juga misalnya kita mau ambil data Yellow Page Australia misalnya. Dia nggak akan buka akses kita kalau kita dari Indonesia. Jadi kita harus pakai IP Australia misalnya gitu. Nah, eh, kadang merotasi IP malah bukan solusi karena harus pakai IP region tertentu. Nah, karena itu strateginya memang banyak. Apakah kita banyak eh, pakai banyak komputer atau pakai banyak proses dengan IP yang sama atau pakai berapa akun misalnya. Kalau kalau ibaratkan kita beli akun misalnya, beli atau buat akun. Tapi itu tergantung ini ya. Itu use case tertentu ya. Karena umumnya kalau media sosial dia melarang otomasi sebenarnya. Karena akan mengganggu traffic untuk pengguna lain. Jadi yang otomasi-otomasi begitu biasanya dilarang. Jadi kalau kita ketahuan atau berapa kali melanggar, akunnya yang dinonaktifkan. Red limit. Hambatan scraping tadi, Cloudflare, Captcha sama Cloudflare. Sama login. Tapi kalau sudah kita pakai login, sebenarnya bisa dibilang harus siap, akunnya harus siap di ban. Terutama kalau terlalu banyak ya permintaan datanya, scrapingnya terlalu terlalu sering. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Nah, yes, oh ya. Jadwal selanjutnya di X di Twitter id, terus tapi 2 minggu ke depan kayaknya masih soal ini, soal web scraping dan apa sih. Kalau ada permintaan mungkin bisa juga nanti kita demo pakai untuk solving captcha, captcha atau mau merotasi IP misalnya, mau mengganti IP. Tapi nanti kita karena kalau mau pakai layanan itu eh, kan harus pakai kode atau kita login ke situ dulu ya, ke layanan itu ya, dari data atau ini. Jadi mungkin agak sulit di reproduksi prosesnya kan. Kalau nggak punya sendiri ya, kecuali sudah langganan sendiri, tinggal ganti aja di kodenya, ganti key-nya, API key-nya ke lain, ke break datanya atau ke to captcha-nya. Tapi kalau pakai kode, pakai key saya eh, pasti setelahnya akan langsung saya nonaktifkan. Jadi atau malah nggak ada balance yang nggak ada eh, kan kita top up dulu ya, top kita top up bisa jadi sudah habis ya, jadi kan eh, pasti gagal. Kalau dirasa perlu kita bisa setidaknya yang Captcha, karena Captcha ada beberapa library jadi gratis ya. Untuk menginstal library itu nanti begitu ada halaman tertentu nanti dia akan diproses sama si Captcha-nya, sama si library itu kita bisa bypass Captcha-nya. Cloudflare juga saya pernah dapat, ada library-nya kok, jadi ada library yang untuk eh, melewati Cloudflare. Atau scraping e-commerce. Kalau e-commerce datanya lebih gampang, bersih, cuma eh, tadi mereka pakai Cloudflare, pakai segala macam itu.
tantangan di situ kalau e-commerce. Ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak mau ditutup nih. Kalau nanti kita tutup. Maaf, Mas. Nggak ada. Nggak ada ya? Dara? Ada kalau untuk Dara apa namanya? Aplikasi pemerintahan itu kita bisa pakai metode yang kedua tadi. Jadi dari browser dari itu aja, dari pakai Selenium. Pakai Selenium, iya. Tapi tadi aku itu Ya, nanti aja deh Mas, aku tanya di kantor. Kayaknya aku ya. ada yang environment-nya nggak masuk deh saat itu. Karena Oh udah lama gitu. belum diupdate. Cuman aku masih Iya, bingung gimana sih cara mengatasinya. Nanti aja deh. Aku tanya iya, langsung. iya gampang. Apa tadi? Umumnya kalau aplikasi pemerintahan sekarang gitu. Jadi pakai Selenium aja, terus nanti cari ininya, dari URL-nya. Atau aplikasi web-based lah, bukan yang pemerintahan ya, web-based. Karena rata-rata data sekarang sudah, oh ya, kenapa orang berpindah ke web dinamis? Karena datanya yang dikirimkan tuh kecil. Kalau HTML itu bisa ratusan kilobyte atau mega karena ada tadi tag-tag HTML-nya. Nah, kalau cuma data itu bisa byte, hanya berapa byte? Paling kilobyte. Karena itu orang eh, zaman sekarang hampir semua orang tuh pak aplikasinya webnya tuh web dinamis karena dari sisi itu juga lebih murah dari sisi data. Karena traffic data kita selalu beli ya. Misalnya sewa server sekalipun itu paketan katakanlah tiap bulan eh, yang murah aja ya misalnya $5 per bulan. Itu dengan total data misalnya 10 giga traffic. Nah, karena itu si pemilik server juga punya kebutuhan gimana caranya memperkecil lalu lintas datanya. Jadi eh, dengan datanya bentuknya JSON tadi, teks tadi, itu kan lebih kecil dia pertukarkan datanya. Di traffic dia lebih kecil, tagihannya lebih murah buat dia. Dan itu juga yang menyebabkan kita nggak suka sama scraping. Karena scraping itu kan trafficnya gede, dia bayar untuk traffic itu ya, server bayar untuk itu. Bukan hanya kita yang bayar ya, server juga bayar itu. Sementara nggak ada maknanya buat dia. Misalnya kalau e-commerce, orang cuma ngambil data aja, tapi nggak beli. Nah kalau e-commerce maunya kan, oke saya bayar untuk trafficnya, tapi kan orang kasih saya duit. Nah kalau server atau bot atau apapun namanya itu enggak enggak ngasih itu. Makanya biasanya salah satu alasan scraping dibatasi sama server adalah itu. Selain mengganggu traffic, mengganggu kinerja ya, karena harusnya mereka ngelayanin orang beneran, mereka ngelayanin bot itu kan mengganggu mereka. Juga secara biaya itu ada biayanya. Selain biaya paling tinggi ya, trafficnya pun juga eh, bocor. Mereka kehilangan uang juga dari bayar traffic. Nah, oke kalau nggak ada ini ya untuk darah nanti kita selesaikan secara adat di kantor. Iya, Mas. Ya, kurang lebih akan seperti itu. Kalau yang saya lihat di BKS pemerintahan juga sudah seperti itu. Yang penting kita ini aja, kita cari linknya aja, link penyedia data. Caranya gitu tadi, pakai developer tools, lalu lihat di network, cari yang ada. Kalau kita klik suatu, terus dia dia buka halaman apa, berarti halaman itulah penyedia datanya. Oke ya, kalau tidak ada, saya eh, dari Pak Satir mungkin juga masih eh, beracara, jadi ya saya tutup. Kita ketemu lagi kalau masih mau ikut. Minggu depan masih kurang lebih sama, tapi minggu tanggal 7 Sabtu depan tanggal 7-nya itu kita ke subtema yang berbeda. Jadi kalau mau ikut mungkin ikut lagi yang tanggal 7-nya. Nanti linknya tetap ada di grup itu. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan atau minggu depannya lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.